Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafa Adia Sunanda dengan NPM 2411011027. Pada kesempatan ini, kita akan membahas sebuah fenomena penting yang sedang ramai diperbincangkan di ranah ekonomi dan bisnis, yaitu menyusutnya kelas menengah di Indonesia. Sebelum masuk ke pembahasan, kita simak video berikut ini. Sekarang ini ekonomi tidak baik-baik aja. Banyak orang loh yang hidupnya mantap alias makan tabungan. Faktanya, menurut data CNBC Indonesia, kelas menengah Indonesia itu mengalami penurunan dalam banget. Awalnya itu ada 57 juta kelas menengah di tahun 2019. Dan sekarang tinggal nyisa 47 jutaan kelas menengah di tahun 2024. Beberapa teman mengatakan orang kaya makin kaya, orang miskin dibantu pemerintah, dan kita yang di kelas menengah itu kegencet. Ya, orang-orang kelas menengah ya yang nggak kuat akan turun kelas menjadi the new poor. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Kok banyak kelas menengah turun kelas? Duitnya habis kemana tuh? Dan what next? Nah, dari pemaparan video tersebut, laporan terbaru menunjukkan bahwa jumlah kelas menengah Indonesia justru mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pertanyaannya, apa penyebab dari fenomena ini? Bagaimana dampaknya terhadap perekonomian nasional, dan apa strategi yang bisa dilakukan untuk mengatasinya? Data BPS menunjukkan pada tahun ini jumlah kelas menengah di Indonesia mencapai 47,85 juta jiwa, turun dari sebelumnya 57,33 juta jiwa di 2019. Padahal warga kelas menengah ini punya peran krusial sebagai motor penggerak ekonomi nasional. Fenomena ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari fundamental perekonomian nasional, kebijakan pemerintah yang membebani, hingga minimnya jaring pengaman nasional. Penurunan tingkat konsumsi warga kelas menengah ini juga diperkirakan bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan karena salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia berasal dari tingkat konsumsi masyarakat. Namun, kelompok masyarakat kelas menengah rentan jumlahnya malah naik dari 128,85 juta jiwa di 2019 menjadi 137,5 juta jiwa di tahun ini. Dari latar belakang tadi, kita bisa merumuskan 3 pokok masalah utama. Yang pertama, mengapa jumlah kelas menengah di Indonesia mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir? Yang kedua, bagaimana dampak dari penurunan ini terhadap pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat? Dan yang ketiga, apa strategi yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan pelaku bisnis untuk memperkuat kembali posisi kelas menengah? Tujuan dari pembahasan ini adalah yang pertama, memahami penyebab utama menurunnya kelas menengah Indonesia. Yang kedua, menjelaskan dampak fenomena ini terhadap struktur ekonomi dan konsumsi domestik. Ketiga, memberikan rekomendasi kebijakan agar kelas menengah dapat tumbuh dan menjadi pilar ekonomi yang lebih kuat di masa depan. Kelas menengah menjadi indikator penting kemajuan ekonomi sebuah negara. Ketika jumlah mereka meningkat, artinya pendapatan masyarakat naik, daya beli membaik, dan ekonomi lebih stabil. Namun, ketika jumlahnya menurun, maka potensi perlambatan ekonomi menjadi nyata. Faktor utama yang berkontribusi adalah menurunnya daya beli masyarakat akibat tekanan inflasi dan stagnasi pendapatan. Fenomena ini sangat relevan bagi berbagai pihak. Bagi pemerintah, ini adalah peringatan bahwa target pertumbuhan inklusif bisa terganggu. Bagi dunia usaha, menurunnya kelas menengah berarti permintaan terhadap produk dan jasa bisa melemah. Dan bagi masyarakat, kondisi ini mempengaruhi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan, menabung, atau berinvestasi. Dapat kita ketahui bahwa kelas menengah bukan sekedar kategori ekonomi, melainkan fondasi stabilitas sosial dan politik. Menurut laporan katadata.co.id 2024, proporsi masyarakat kelas menengah di Indonesia turun dari 20,5% pada tahun 2020 menjadi hanya sekitar 14,9% di tahun 2024. BPS juga mencatat bahwa laju konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi penggerak utama ekonomi melambat di bawah 5% pada 2024. Grafik perubahan konsumsi rumah tangga yang diterbitkan Katadata menunjukkan
bertren menurun dari 5,4% di tahun 2022 menjadi 4,7% di tahun 2024. Artinya, ada sinyal jelas bahwa daya beli masyarakat melemah. Selain itu, laporan Financial Times pada Agustus 2022 menyebutkan bahwa walaupun harga komoditas dunia meningkat, keuntungan ekonomi Indonesia tidak dirasakan secara merata karena distribusi pendapatan masih timpang dan banyak pekerja belum berpindah ke sektor bernilai tambah tinggi. Dari data tersebut dapat diidentifikasi beberapa penyebab utama. Yang pertama, kenaikan harga kebutuhan pokok. Inflasi bahan pangan dan energi menyebabkan pengeluaran meningkat sementara pendapatan real stagnan. Akibatnya, banyak rumah tangga yang dulunya masuk kategori menengah kini turun menjadi kelas bawah. Kedua, struktur ekonomi yang belum berubah secara signifikan. Sektor manufaktur yang biasanya menyerap tenaga kerja kelas menengah justru mengalami stagnasi atau perlambatan. Menurut BPS 2022, kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB turun dari 19,8% menjadi 18,7%. Ketiga, ketimpangan ekonomi. Data World Bank menunjukkan rasio Gini Indonesia masih di angka sekitar 0,388, menandakan kesenjangan pendapatan yang cukup tinggi. Keempat, dampak global. Pelemahan permintaan dunia menurunkan ekspor dan investasi, yang pada akhirnya mempengaruhi lapangan kerja di dalam negeri. Fenomena ini membawa sejumlah konsekuensi serius. Seperti yang pertama, melemahnya konsumsi domestik. Ketiga, ketika kelas menengah menyusut, permintaan barang konsumsi menurun, padahal konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari separuh PDB Indonesia. Yang kedua, perlambatan pertumbuhan ekonomi. Dengan konsumsi melemah, pertumbuhan ekonomi pun tertahan. BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun 2024 berada di kisaran 4,9%, sedikit menurun dari tahun sebelumnya. Yang ketiga, meningkatkan ketimpangan sosial. Jika penduduk miskin dan rentan meningkat, maka stabilitas sosial bisa terganggu, terutama di perkotaan. Lalu yang terakhir, turunnya kepercayaan konsumen. Indeks keyakinan konsumen atau IKK yang dirilis Bank Indonesia juga menurun dari 128,3 pada akhir tahun 2023 menjadi 123,4 pada pertengahan 2024. Untuk mengatasi fenomena ini, ada beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan. Yang pertama, memperkuat sektor ekonomi yang dapat menciptakan lapangan kerja stabil bagi kelas menengah, seperti manufaktur, ekonomi digital, dan ekonomi kreatif. Yang kedua, pemerintah perlu menjaga daya beli melalui kebijakan finansial dan moneter yang terukur. Misalnya, subsidi energi yang tepat sasaran, serta penyesuaian suku bunga yang tidak terlalu menekan konsumsi. Ketiga, mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan vokasi dan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan industri modern. Keempat, memperkuat akses pembiayaan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah, karena sektor inilah yang sering menjadi batu loncatan bagi masyarakat untuk naik kelas ekonomi. Kelima, memperkuat sistem perlindungan sosial agar masyarakat tidak mudah jatuh miskin kembali ketika menghadapi guncangan ekonomi. Dari seluruh pembahasan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa kelas menengah Indonesia mengalami penyusutan yang cukup serius dalam beberapa tahun terakhir. Penyebab utamanya adalah menurunnya daya beli, stagnasi pendapatan, serta belum pulihnya struktur ekonomi pasca pandemi. Dampak yang dirasakan dalam konsumsi rumah tangga, pertumbuhan ekonomi yang melambat, dan meningkatnya penimpangan sosial. Selanjutnya diperlukan upaya nyata, baik dari sisi kebijakan pemerintah maupun dunia usaha untuk memperkuat kembali kelas menengah agar Indonesia bisa mencapai visi Indonesia Emas tahun 2045. Mari kita terus mendukung kebijakan ekonomi yang inklusif,
memperkuat daya beli masyarakat, dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Itu saja penjelasan mengenai materi ini. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.